Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Kartini Permana dari kelas A2 Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya beserta teman saya yaitu Bilqis Fauziah akan mempresentasikan materi yang telah ditugaskan. Pertama-tama izinkan saya menyapa teman-teman yang sudah sama-sama hadir pada pagi hari yang cerah dan penuh barokah ini. Yang terhormat Bapak dosen, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita mulai presentasi kali ini yang akan dibacakan oleh Bilqis Fauziah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian asuransi, apa saja prinsip dasar asuransi, apa sih polis dan premi asuransi, juga jenis-jenis, dan terjadi juga berakhirnya asuransi, dan apa saja sih manfaat dan keuntungan dari asuransi. Dimulai dari pengertian asuransi nih. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga. Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi. Tujuan dari asuransi juga yaitu untuk memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan atau financial loss yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Untuk pembahasan selanjutnya yakni prinsip dasar asuransi. Ada 6 prinsip dasar dalam asuransi, yakni yang pertama insurable interest. Artinya bahwa tertanggung dapat membeli polis asuransi, namun dengan catatan harus memiliki kepemilikan atau kepentingan keuangan dalam apapun yang diasuransikan. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga supaya orang yang membeli polis asuransi tidak mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. Contohnya Candi Borobudur. Teman-teman tidak bisa mengasuransikan Candi Borobudur karena tidak mempunyai kepemilikan. Namun apabila kecuali teman-teman mempunyai kepemilikan atau mendapatkan kerugian atas struktur candi. Yang kedua yakni indemnity atau ganti rugi. Didefinisikan sebagai mengkompensasi seseorang atas kerugian yang diderita. Dalam asuransi ini berarti bahwa suatu polis akan melindungi teman-teman dari kerugian yang terjadi atas sesuatu yang diasuransikan. Contoh yang terbaik adalah asuransi mobil. Jika teman-teman mengasuransikan mobil, lalu di kemudian hari mengalami kecelakaan, maka perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi terhadap kecelakaan tersebut. Yang ketiga yakni Uber-Rimae Fidei atau itikat baik, yang berarti bahwa perusahaan asuransi bergantung pada tertanggung untuk mengungkapkan informasi yang relevan tentang dirinya atau atas apapun yang diasuransikan. Jika teman-teman ingin mendapatkan asuransi kesehatan, maka itikat baiknya berarti teman-teman harus mengungkapkan kondisi kesehatan yang sebenarnya, termasuk kondisi yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat yakni subrogation. Subrogation ini merupakan hak perusahaan asuransi untuk mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang mungkin telah menyebabkan klaim terhadap asuransi Anda. Sebagai contoh, si A meminjam mobil si B yang mana mobil si B telah diasuransikan. Kemudian terjadilah kecelakaan yang disebabkan oleh si peminjam tersebut atau si A tadi. Maka perusahaan asuransi si B berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari orang yang menyebabkan kecelakaan atau perusahaan asuransinya. Hal ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk membayar kerugian akibat klaim yang bukan merupakan tanggung jawab tertanggung atau si B.
Yang kelima yakni contingency insurance. Pada dasarnya adalah polis atas skenario terburuk. Misalnya Anda akan mengekspor barang ke pembeli dari negara lain. Saat barang dalam kondisi rusak atau hilang ketika diterima pembeli dan pembeli menolak untuk menerima pengiriman, Anda dapat mengajukan klaim melalui kontingensi polis Anda. Dan yang terakhir yakni proximate cost. Pada dasarnya, asuransi mengganti kerugian yang pada jenis asuransi lain tidak diganti. Sebagai contoh, asumsikan bahwa truk yang membawa 3 ton baju koko untuk persiapan lebaran mengalami kecelakaan. Tetapi kecelakaan itu tidak parah dan barang pun tidak rusak, tapi menyebabkan mereka tiba seminggu setelah lebaran sehingga merugikan pengecer. Karena barang tidak rusak sampai saat ke pengecer, maka klaim tidak bisa diajukan. Untuk pembahasan selanjutnya yakni polis dan premi asuransi. Apa sih itu polis asuransi? Nah, polis asuransi merupakan bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis memegang peranan sangat penting dalam menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung. Polis juga bisa menjadi bukti otentik yang dapat digunakan untuk mengajukan klaim apabila pihak penanggung mengabaikan tanggung jawabnya. Polis asuransi juga berfungsi sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung. Polis asuransi memuat hal-hal sebagai berikut, diantaranya nama polis, nomor polis, nama dan alamat tertanggung, uraian resiko, jumlah pertanggungan, besar premi, bea materai, dan lain-lain, juga bahaya-bahaya yang dijaminkan. Kedua yakni premi asuransi. Premi ini merupakan kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Faktor yang mempengaruhi besaran premi yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi yakni jenis barang yang diasuransikan, jenis alat pengangkut barang yang digunakan untuk mengangkut barang yang diasuransikan, kondisi barang yang diasuransikan, cara penyimpanan dan pengaturan barang dalam proses pengangkutan. Berikut adalah jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi kerugian. Usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi kerugian ini dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada asuransi kebakaran, yang merupakan asuransi yang diakibatkan karena kejadian yang tidak disengaja, misalnya petir, ledakan, dan kejatuhan pesawat. Yang kedua ada asuransi pengangkutan. Asuransi pengangkutan ini merupakan asuransi pengangkutan penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran. Yang terakhir ada asuransi aneka. Asuransi aneka ini merupakan jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran maupun asuransi pengangkutan. Jenis-jenisnya antara lain asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, pencurian uang dalam pengangkutan dan penyimpanan, juga kecurangan dan sebagainya. Yang kedua adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini merupakan suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Jadi asuransi jiwa ini merupakan asuransi jiwa ini memberikan dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan atau santunan bagi tertanggung yang meninggal. Yang kedua juga untuk membantu menghindari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya orang tersebut. Dan yang terakhir yakni penghimpun dana untuk persiapan pensiun. Jenis asuransi yang terakhir yakni reasuransi. Dalam menjalankan usaha,
pastinya ada kemungkinan perusahaan asuransi menanggung risiko yang lebih besar dari kemampuan finansialnya. Nah, untuk mengatasi penyebaran risiko tersebut dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu koasuransi dan reasuransi. Koasuransi adalah pertanggungan yang dilakukan secara bersama atas suatu objek asuransi. Sedangkan reasuransi adalah proses untuk mengasuransikan kembali pertanggungjawaban pada pihak tertanggung. Nah, fungsinya apa sih? Fungsi reasuransi ini, yakni yang pertama, meningkatkan kapasitas akseptasi. Jadi penanggung dapat meningkatkan akseptasi sehingga pemasukan asuransi bisa memperbesar jumlah nilai pertanggungan. Yang kedua, alat penyebaran risiko. Dengan adanya mekanisme ini, maka akan tertanggulangi adanya kemungkinan dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas usaha. Dengan penyebaran risiko ke perusahaan asuransi lain, maka kekhawatiran akan adanya kegagalan usaha semakin kecil. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan. Reasuransi menambah kepercayaan bagi tertanggung karena kemungkinan risiko yang dialami mendapat jaminan dari perusahaan asuransi. Untuk terjadinya dan berakhirnya asuransi ini dimulai dari perjanjian asuransi sebagai perjanjian yang bertujuan memberikan proteksi. Hal ini dapat dilihat dari batasan pasal 246 KUHD. Untuk lebih lanjut ditelaah unsur-unsur sebagai berikut, yakni perjanjian tersebut berisi dua pihak. Yang pertama adalah penanggung dan yang kedua adalah tertanggung. Yang kedua, berakhirnya asuransi. Asuransi ini dapat berakhir karena sebab-sebab terjadinya evenement, jangka waktu berakhir, asuransi gugur, dan juga asuransi dibatalkan. Nah, asuransi ini pun juga sangat bermanfaat dan ada keuntungannya. Manfaatnya apa sih punya asuransi itu? Yakni yang ke-1 rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Yang keempat, alat penyebaran risiko. Yang kelima, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Nah, keuntungannya pun dapat didapatkan oleh dua pihak, yakni bagi perusahaan keuntungan premi yang diberikan kepada nasabah, hasil penyertaan modal di perusahaan lain, hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Dan untuk keuntungan bagi nasabah, yakni memberikan rasa aman, simpanan yang dapat ditarik kembali, terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan, memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, dan memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Terima kasih kepada Saudara Bilqis yang telah memaparkan presentasi pada pengertian yang di atas. Lalu untuk selanjutnya yaitu pengertian tentang dana pensiun yang akan saya jelaskan. Pengertian dana pensiun di sini adalah dana yang sudah disimpan oleh seseorang selama masa produktifnya dan akan digunakan di hari tua. Nah, maka dari definisi tersebut banyak orang yang menyebutkan dengan sebutan dana di hari tua. Nah, mengumpulkan dana pensiun tidak hanya secara mandiri atau perseorangan, tetapi sebuah perusahaan atau lembaga juga turut terlibat di dalamnya. Nah, dalam proses pengumpulannya, lembaga atau perusahaan akan mewajibkan seluruh karyawan atau pegawainya untuk membayar iuran. Umumnya, perusahaan atau lembaga akan secara otomatis memotong gaji para pegawai maupun karyawannya. Nah, untuk membayar iuran wajib tersebut, iuran uang yang terkumpul selama bekerja inilah yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada para pegawai atau karyawan yang sudah pensiun sebagai dana di hari tua. Jadi, dana hari tua ini adalah tabungan yang sudah dikumpulkan selama masa produktifnya bekerja. Kemudian seluruh uang yang sudah terkumpul ini nantinya akan digunakan ketika seseorang sudah tidak lagi produktif bekerja atau pensiun untuk keperluan di hari tuanya. Lalu di sini ada fungsi dana pensiun. Nah, dana pensiun tidak hanya berfungsi untuk kesejahteraan para pekerja di hari tua,
Jadi keberadaannya juga berfungsi untuk perusahaan atau lembaga serta pihak penyelenggara program dana pensiun. Agar lebih jelasnya, di sini terdapat 3 poin fungsi dana pensiun. Nah, fungsi pertama yaitu bagi pekerja, fungsi kedua yaitu bagi perusahaan, dan yang ketiga yaitu bagi pihak penyelenggara program. Nah, untuk poin pertama yaitu bagi pekerja, fungsi pertama keberadaan dana pensiun adalah untuk kesejahteraan para pekerja. Jadi dedikasi serta loyalitas selama bekerja menjadi salah satu hal yang harus dihargai oleh perusahaan atau lembaga. Lalu poin yang kedua yaitu bagi perusahaan. Nah, fungsi yang kedua adalah bagi perusahaan ini kebanyakan orang mengira fungsi dari dana pensiun hanya untuk kesejahteraan para pekerja saja, tapi juga perusahaan. Jadi sebagai bentuk terima kasih atas pengabdian dan kerja keras selama bekerja, lalu perusahaan atau lembaga mewajibkan tunjangan di hari tua kepada para pekerjanya. Yaitu fungsi yang ketiga. Nah, di sini bagi pihak penyelenggara program. Nah, dana di hari tua tidak hanya melibatkan antara pekerja dengan perusahaan saja. Nah, program ini juga melibatkan pihak-pihak penyelenggara menjadikan iuran sebagai investasi. Lalu selanjutnya di sini ada produk-produk dana pensiun di Indonesia. Nah, terbagi menjadi 2 poin. Di sini ada program pensiun manfaat pasti atau yang sering disebut PPMP. Yang poin kedua yaitu program pensiun iuran pasti atau yang sering disingkat PPIP. Nah, untuk poin pertama di sini, program pensiun manfaat pasti. Jadi dalam proses pengumpulan iurannya itu, produk yang sudah tertulis dalam peraturan pemerintah ini itu menerapkan pemotongan gaji karyawan. Jadi maka dari itu karyawan tidak perlu membayar iuran secara terpisah. Lalu poin kedua yaitu program pensiun iuran pasti atau yang sering disingkat PPIP. Nah, produk atau program ini memberikan segudang manfaat yang tidak kalah jauh dari produk pertama. Jadi manfaat yang akan diberikan oleh produk ini berasal dari hasil pengembangan kekayaan, iuran wajib karyawan dan perusahaan. Lalu selanjutnya di sini terdapat jenis-jenis dana pensiun. Nah, terdapat 3 poin. Yang pertama perusahaan atau lembaga, yang kedua lembaga keuangan, dan yang ketiga adalah lembaga asuransi kesehatan. Nah, fungsi pertama adalah keberadaan dana pensiun adalah untuk kesejahteraan para pekerja. Jadi dedikasi serta loyalitas selama bekerja menjadi salah satu hal yang harus dihargai oleh perusahaan atau lembaga. Tak jauh seperti poin yang sebelumnya. Lalu di sini ada poin kedua, lembaga keuangan. Kedua adalah lembaga keuangan seperti bank. Dalam pemungutan iurannya, perusahaan atau lembaga yang bertanggung jawab membayarnya. Soal berapa jumlah iurannya itu tergantung dari bank akan melihat seberapa besar keuntungan dari perusahaan tersebut. Lalu di sini ada poin ketiga yaitu lembaga asuransi kesehatan. Nah, biasanya jenis dana di hari tua ini terbuka untuk perorangan, misalnya pekerja kantor ataupun pekerja independen. Jadi, dana hari tua yang terkumpul dalam asuransi kesehatan ini akan terpisah dari program perusahaan atau lembaga tempat bekerja. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari tadi yang sudah kita bahas, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dana pensiun. Nah, di sini itu adalah hak berupa dana atau uang yang didapatkan oleh seseorang yang diperoleh setelah bekerja selama sekian tahun dan memasuki usia pensiun. Nah, dana pensiun ini bisa didapatkan langsung atau didapatkan dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, di sini terdapat hukum yang mengatur tentang dana pensiun yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, lalu Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1992, lalu Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, mungkin segitu teman-teman yang dapat kami paparkan. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.